Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Indah Maharani dari instansi UPTD SDN Gebang 3, JGP Kabupaten Jember 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang demonstrasi konseptual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu usaha yang bermaksud memberi bimbingan dalam hidup untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa, baik itu potensi fisik maupun potensi cipta, rasa, dan karsa, agar potensi tersebut menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam kodrat pribadi mereka serta berpengaruh dalam lingkungannya. Dalam definisi tadi, terdapat dua kata kunci, yaitu tumbuh potensi anak dan kemajuan anak lahir dan batin. Dari dua kalimat kunci tersebut dapat dimaknai bahwa manusia bereksistensi ragawi dan rohani atau berwujud raga dan jiwa. Adapun pengertian jiwa dalam budaya bangsa meliputi ngerti, ngeroso, dan ngelakoni atau cipta, rasa, dan karsa. Kalau digunakan dalam istilah psikologi, ada kesesuaian dengan aspek domain atau domain kognitif, domain emosi, dan domain psikomotorik atau konatif. Dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ada dua hal yang harus dibedakan, yaitu pengajaran dan pendidikan. Dan pengajaran memang merupakan hal yang berbeda, namun keduanya harus berjalan secara beriringan, di mana pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah memerdekakan manusia secara lahiriah. Contohnya adalah kemiskinan dan kebodohan. Sedangkan pendidikan mengarah pada memerdekakan manusia dari aspek hidup batin. Contohnya berpikir secara mandiri, mengambil keputusan sendiri, bermartabat, mentalitas, dan demokratik. Artinya, sistem pendidikan itu mampu menjadikan setiap individu hidup mandiri dan berpikir sendiri. Pendidikan mencakup manusia seutuhnya, baik itu pendidikan intelektual, moralitas, dan budi pekerti. Metode yang sesuai dengan pendidikan seperti ini adalah sistem Among, yaitu pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah, dan asuh. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bersendikan pada tiga pilar pemikiran pendidikan, yakni ing ngarsa sumpulodo, ing madya mangunkarsa, dan tuturi handayani. Kemudian diwujudkan dalam sistem among, momong, ngemong dalam proses pembelajaran. Ki Hajar Dewantara lebih lanjut menegaskan bahwa pendidikan itu suatu tuntunan dalam hidup tumbuh anak-anak. Ini berarti hidup tumbuh anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita, para pendidik. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan dan potensi yang mereka miliki agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya itu seperti ibaratnya petani, ladang, dan tanaman padi. Sebagai guru, kita ibaratnya adalah seorang petani. Tugas kita hanya berperan menjadi fasilitator, pembimbing, konsultan, manajer, coach, atau mentor bagi peserta didik untuk memaksimalkan pribadi yang meliputi peningkatan kesadaran dan identitas diri yang merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi anggota masyarakat yang berguna, dan bertanggung jawab atas kebahagiaan diri mereka sendiri dan kebahagiaan orang lain. Sedangkan anak itu adalah ibaratnya padi, di mana mereka tumbuh menurut kodratnya sendiri. Maka apa yang dikatakan kekuatan kodrati yang ada pada anak itu tidak lain ialah segala kekuatan dalam hidup
batin, dan hidup lahir dari anak itu ada karena kodrat pemberian Tuhan, dan pendidikan formal ibaratnya adalah ladang yang mana fungsinya sebagai penunjang pembentukan watak yang mempersiapkan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, menurut Ki Hajar Dewantara mengenai tripusat pendidikan yang diterima oleh peserta didik, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut memiliki pengaruh edukatif dalam pembentukan kepribadian peserta didik. Selanjutnya adalah merdeka belajar atau belajar merdeka, yang dimana artinya memberikan kendali belajar yang besar kepada siswa, sehingga siswa terbiasa menetapkan tujuan, mengambil keputusan, dan bertindak. Maka untuk itu hal-hal yang perlu saya rubah dari dalam diri saya adalah mengoptimalkan peran guru sebagai pembimbing, fasilitator, konsultan, manajer, coach, atau mentor bagi siswa, dan meningkatkan kompetensi diri agar nantinya dapat melakukan perubahan kecil walaupun dari diri saya sendiri yang nantinya dapat berefek positif bagi ekosistem pembelajaran di sekolah. Melaksanakan pendidikan yang menekankan pada well-being, kebahagiaan, dan keselamatan siswa. Tujuannya tidak lain adalah mendidik siswa agar bisa mandiri, menentukan tujuan, mengambil keputusan, dan mengambil tindakan untuk kepentingan mereka sendiri. Selain itu, memaksimalkan pengembangan siswa yang meliputi peningkatan kesadaran dan identitas diri mereka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi anggota masyarakat yang berguna, dan bertanggung jawab atas kebahagiaan diri mereka dan orang lain. Dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa Ki Hajar Dewantara ingin menempatkan anak didik sebagai pusat pendidikan, memandang pendidikan sebagai suatu proses, dengan demikian bersifat dinamis dan mengutamakan keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa pada diri anak. Dengan demikian, pendidikan membentuk karakter-karakter kebangsaan berkebinekaan yang kuat agar menjadi manusia yang merdeka dan berbudi pekerti luhur. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menekankan kepada pendidikan yang berpusat kepada anak, yang mempertimbangkan well-being, di mana keselamatan dan kebahagiaan anak adalah yang utama. Selain itu, pembelajaran harus sesuai dengan kodrat anak, di mana kodratnya masih bermain dan relevan dengan zaman dan alam dan dinamis. Selain itu, pembelajaran yang ditekankan selain kognitif, afektif, dan psikomotorik juga harus menekankan kepada penanaman budi pekerti, menuntun budi pekerti. Dan yang terakhir adalah tugas kita sebagai guru, di mana kita dituntut untuk menuntun anak, bukan untuk menuntut mereka. Demikian Demikian video demonstrasi konseptual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Salam guru penggerak.